Bahasan kali ini sebenarnya cukup ini ya, populer. Kita bisa menggunakan atau implementasikan filosofi ini saat bertemu hal atau kejadian apa ya? Aku berusaha mengontrol aku dan reaksiku. Yang Zeno jelaskan mengajarkan tentang kebajikan, toleransi dan pengendalian diri. Ini tentang mengendaliin apa yang bisa kita kendaliin kan? Ya, just faith in general. It's not in my hands gitu. I try not to control what I can't. Period. Oh, udah on kameranya, kaget kami. Kembali lagi bersama Sheryl dan kembali lagi bersama Sheryl dan Danang. Udah yang gagu mah aku aja, jangan ikut-ikutan wah. Enggak, aku kalau dandanang tuh kayak gimana gitu susah. Sheryl dan Danang. Kembali ya kan, susah kan? Oh iya. Ya kan? Oh, oke. Kali ini kami dipertemukan lagi di Lintas Makna, di mana kami akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Bahasan kali ini sebenarnya cukup ini ya, populer, mulai populer sekarang karena Bu Marissa Anita pernah bahas, terus yang di sekitar gue dan Sheryl mungkin yang sekarang lagi terilhami sekali atau melakukan itu adalah Reza Candika. Gitu, lagi ada di posisi ini. Nah, nanti bahasannya apa? Kita baca dulu dari YouTube sebuah komentar nih ya. Oke. Ini dari hashtag kita nggak usah takut. Itu kita kasih challenge ya kemarin ya di YouTube kita gitu untuk teman-teman jawab. Dan salah satu jawabannya dari Bapak Haryo Satria Mardia Utama. Jaya. Mohon izin. Siap. Saya lanjutkan ya Pak ya. Ya, siap. Yuk. Semuanya bakal baik-baik saja. Entah itu cepat atau lambat. Luar biasa. Keren. Enggak, ini lucu banget bahasan kali ini tuh adalah tentang kontrol. Ya, berhubungan dengan kontrol. Tiga pengendalian. Kenapa sih? Pengendalian itu bahasa manajemen. Oh iya. Dari sekolah yang aku lagi belajar itu, Mas. Emang kamu manajemen? Iya. Wadaw. Pengendalian Boleh. Iya. Gak semua kamu bisa kendalikan. Yang bisa kamu kendalikan adalah dirimu, pikiranmu dan perasaanmu. Mendengar pernyataan ini, pasti kamu langsung relate dengan sebuah faham atau ism yang bernama stoicism. Ini lagi ngehits banget karena ini bukan sebuah kata untuk kalian berlatih untuk nge-stalk orang, bukan? Bukan. Karena tadinya aku pikir itu. Bukan stalking bukan kalau bahasa TikTok kan ngomong. Iya, gue habis stalking mantan gue gitu. Ini stoicism. Ini apa itu, Mas? Berasal dari bahasa Yunani yang nanti akan dijelaskan tentunya ya. Stoicism adalah sebuah ilmu yang menegaskan bahwa semua berada di sekitar kita terjadi karena sebab dan akibat. Filosofi ini pada dasarnya mengajarkan dikotomi menjadi dua hal. Hal yang mustahil dan hil yang mustahil. Ada dua hal, yaitu hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak dapat kita kendalikan. Oke. Nah, para pemegang kendali, mana tangannya? Ya, kita sepertinya akan sangat relate dengan bahasan hari ini. Oke? Kita nih, para pengendali ya. Aku mencium bau-bau ada underlying intention nih. Oh, aku tahu ini bau apa. Apa bau? Sindir. Bener Bang. Karena sejatinya menurut Stoicism kita tidak bisa mengendalikan kejadian di luar diri kita sendiri. Tapi kita, tuh kan, Sheryl. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita dan respon ya yang dikendalikan ya. Respon diri kita terhadap segala peristiwa yang terjadi. Daripada membayangkan bagaimana membentuk suatu hubungan masyarakat yang ideal, filosofi Stoik ini mengajarkan kita untuk berhubungan dan berdamai dengan dunia secara apa adanya. Sembari mengejar self improvement melalui 4 kebaikan, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan,
keadilan dan keberanian. Susah sekali tampaknya diterapkan di era sekarang ya. Satu, kebijaksanaan ya. Ya kan kalau rakus nggak bijaksana ya. Sederhanaan ya kan kalau rakus tidak sederhana ya. Keadilan ya kalau rakus kan tidak bisa adil ya. Kalau rakus keberanian bisa. Iya. Keberanian itu seharusnya yang pertama. Iya. Berani untuk bijaksana, sederhana, adil. Nyali. Gitu. Saya akui nyali. Nyali itu yang Luar pertama. biasa. Nah, kalau menurut lo Mas, ya. kita tuh bisa implementasikan filosofi stoikisme ini. Itu gimana sih nyebutnya? Stoikisme. Stoik lah ya, kalau stoikisme itu bisa juga. Jadi berdasarkan ini Google Translate katanya stoicism. Nah menurut Mas Danang kita bisa menggunakan atau implementasikan filosofi ini saat bertemu hal atau kejadian apa ya? Kalau aku sih merasa dari ngobrol sama beberapa orang gitu ya, termasuk Reza Candika gitu ya. Bisa di sehari-hari sih. Sesimpel kayak gue bangun tidur kesiangan lagi gitu, itu aku bisa ngontrol. Oh berarti kita flashback aja, aku semalam tidur jam berapa, sebelum tidur apa yang aku lakukan. Ya nanti malam jangan diulangi. Kalau misalnya Mas Danang sendiri udah mengaplikasikan itu dalam hidupnya Mas Danang? Aku lagi nyoba sih, karena yang paling susah itu kan ngomong ke diriku ya. Yang paling susah adalah misalnya nih aku melakukan sesuatu caraku salah, orang marah. Tentu orang marah. Tapi aku memaksakan, enggak, maksud gue baik. Nah padahal kan ya sudah, maksud saya baik, kamu marah karena cara saya salah, saya tinggal minta maaf. Gitu, jadi kayak segala macam dari eksternal itu ke respon, tadi balik lagi ya, respon kita itu terhadap eksternal itu yang bisa kita kendaliin. Respon orang seperti apa itu nggak bisa kita kendaliin. Berarti ini lebih kayak sistem ya udah gitu nggak sih dalam apa yang ditawarkan dalam hidup? Iya, kurang lebih kayak gitu ya, maksudnya ya itu tadi balik lagi. Kalau stoicism tadi ya bilangnya ya pokoknya respon kita yang dikontrol, yang kita bisa kendaliin cuma kita. Yang dari luar nggak bisa gitu. Kayak semua orang harus senang sama kita, nggak bisa lagi. Aku gitu ya, pasti dia nggak suka sama aku, yakin aku. Dan nggak apa-apa. Gitu, nggak ada. Sheryl ada yang nggak suka sama Sheryl, ya udah gitu ya, gimana dong? Kayaknya ini stoicism ini it applies to like a general aspect of your whole life nggak sih? Iya ya. Ya kan kayak nggak bisa aku bilang kayak I'm stoicism but only to like my line of work, karena kayaknya kalau misalkan berbesar kayak open minded terhadap sesuatu, Sheryl kayaknya cuma mengaplikasikan kepada kayak kerjaan mungkin ya gitu. Tapi kayak dalam keseharian gitu kayak I have so much to improve. Iya makanya sih. As an individual. Ini open minded juga bahasan yang menarik banget sih buat nanti kita bahas. Karena kan banyak orang bilang open minded tapi sebenarnya close minded gitu. Itu lucu sih. Tapi nantilah ya. Kita lanjut dulu ke stoicism. Yang dimana gue pribadi juga masih belajar dan ngulik-ngulik tentang stoicism ini. Ini ada selintas fakta bermakna. Melansir dari Ensiklopedia Filsafat Stanford, filosofi stoikisme ditemukan di Athena oleh seorang filsuf bernama Zeno. Tudrak nama panjangnya. Zeno, sorry dong. Bernama Mbah Zeno yang berasal dari Citium pada awal berasal dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Nama stoicism ini sendiri berasal dari stoa poikil. Emang kayak nggak ada yang bisa kita nggak ini lagi. Stoa poikile. Iya. Stoa poikile. Bahasa Inggris ya? Iya, it's Greek, atau sebuah teras yang dicat mural di Athena, tempat di mana Zeno dan muridnya berkumpul untuk berdiskusi. Nah, filosofi stoicism ini yang Zeno jelaskan mengajarkan tentang kebajikan, toleransi dan pengendalian diri. What's kebajikan? Kebajikan tuh berarti berbuat baik ke sesama dan lain-lain. Oh, oke.
Oh, kebaikan. Oh, emang it's kebajikan. Oh, oke. Bajik gitu. Oke, thank you. Saat ini kita menggunakan kata stoik untuk orang-orang yang bisa tetap tenang di bawah tekanan dan dia yang mampu menghindari perubahan emosional secara ekstrim. Wah, oke. I can definitely see this in a true leader. Ya kan, mereka emang harus punya kayak patience-nya untuk bisa berbicara meskipun mungkin rekeningnya sudah kosong atau apa gitu. Yeah. Jelas orang ini adalah bukan aku. Sama banget. Aku tidak bisa relate. Atau bisa. #can't relate. Yes. Gitu. Kita nih ya, kami berdua naiknya cepet turunnya lama. Iya kan? Iya. Ya enggak. Iya benar. Kita nggak bisa relate. Karena kami, gua pribadi ya, aku pribadi juga sangat ekstrim terutama di marah. Dan tapi untungnya sekarang aku bisa melihat marahku kenapa. Kalau dulu aku marah ya karena pengen marah, karena harus marah gitu. Dan sekarang tuh aku bisa, ini lagi marah nih, wah gitu, Danang bisa gitu. Jadi ada oh sebabnya begini, impactnya akan begini gitu. Jadi marahnya tuh sedikit berkurang lah penyesalannya setelah marah begitu. Kalau aku kayaknya masih belajar banget sih bagaimana cara tidak emosional atau kayak bereaksi berlebih gitu. Karena sebenarnya aku cara bicara, cara berpikir itu aku sadar aku complicated banget. Aku juga sebenarnya belajar banget dari teman-teman yang udah duluan mempelajari stoicism sih. Jadi sebenarnya aku juga nggak terlalu mendalami ini, tapi kalau misalnya ditanya dari penjelasan yang tadi yang sudah aku lakukan yang tadi, bahwa ya aku berusaha mengontrol aku dan reaksiku, walaupun aku reaktif ya, tapi seenggaknya aku sadar aku dari reaktifku itu sebabnya tuh apa gitu. Right. Intinya sih seperti itu. Nah ini setetes kata bermakna, ini berhubungan dengan stoicism juga. Hidup itu mudah, yang membuat rumit adalah persepsi dan ekspektasi. Serta belum cakap dalam menerapkan konsep penerimaan diri dari si X-Olab. Thanks si X-Olab. Iya nih, Dinda sudah menerima dirinya. Dinda tim kami, dia sudah menerima dirinya. Dia menerima bahwa dirinya ganggu. Nah, tapi menurut itu kan tadi Dinda. Itu sedikit tentang profil Dinda. Dinda tuh masih manusia, bukan Pokemon ya. Ya, jangan kamu mikir Dinda tuh apa sih, dia Pokemon, bukan. Menurut saya real nih. Stoicism ini kalau dilihat dari tadi ya pembahasannya, ini jadi jatuhnya penting gak sih buat hidup gitu. Supaya lebih nyaman, lebih enteng. Aku tuh pengen sih. Aku mungkin akan cari tahu lebih dalam lagi gitu. After today, what is stoicism gitu. Cuman aku ngerasa ada banyak hal yang harus aku belajar terlebih dahulu untuk syukuri gitu, yang sudah ada dalam hidup aku. Wow. Gitu. Kayak ini kan juga menerima keadaan yang di luar kan gitu. Tapi bagaimana aku bisa menghadapi apa yang ada di luar sana kalau misalkan aku sendiri belum bisa terima apa yang ada dalam diri aku juga gitu. Jadi it's a long way to go, tapi ya semoga bisa berjalan paralel aja sih kalau buat aku ya gitu. Tapi penting kalau misalkan kita lagi menyikapi sesuatu yang sangat urgent gitu kan, yang butuh sebuah keputusan dari aku gitu. Kayaknya kalau misalkan lagi di keadaan yang sangat chaos, kalau aku tidak mengaplikasikan filosofi ini, hancur semua. Bisa. Iya nggak sih? Kalau Mas Danang sendiri gimana? Iya, penting sih. Penting sih karena kan tekanan itu kan maksudnya serangan itu datang kapan aja sih. Iya. Tapi perkaranya kan kayak kita mau dicubit nih, kita kan bisa nggak mau dicubit gitu. Iya. Bagaimana cara kayak? Ya reaksi kita, balik lagi respon kita lagi. Sama halnya kayak sekarang, aku sudah tahu
apa yang aku akan masalah-masalah yang akan datang di dalam hidup aku, dalam hidup pekerjaan aku gitu. Kalau misalkan aku berangkat kerja, aku udah dikasih ketakutan atau pengalaman dalam hidup aku untuk tahu persiapannya apa aja sebelum aku berangkat kerja. Misalnya aku kalau mau ke gedung CXO, aku harus lewat tol, aku harus bawa kartu flash. Tapi aku kan ada orang yang bantuin aku untuk nyetir gitu kan ke sini gitu. Jadi gimana biar aku bisa memanage ekspektasi aku, biar aku nggak marah sama dia karena flashnya tidak kosong, ya aku harus tahu dong aku yang harus ngisi flashnya. Gitu loh, kayak these little things yang kayak yang nggak bisa dia udahin aja. Cuman aku juga udah menanam kayak ekspektasi aku biar nggak marah ketika emang itu sinyal nggak bisa isi kartu flashnya gitu atau kartu e-tolnya, tapi aku harus lewat di gerbang e-tol itu, ya aku sudah tahu aku akan turun mobil dan minta sama mobil belakang dan aku akan membayar. Aku selalu keep cash di dalam mobil untuk aku bayar gitu. Atau kalau aku ketilang, ya itu dia baru mau ngomong. Itu beda cerita. Kalau ketilang gimana? Cuman ya it's something yang udah aku expect lah, kayak beberapa hal yang dulu sempat membuat Cheryl tuh sangat temperamental. Beberapa hal. Nah tapi itu ya Cheryl ya. Salah nggak sih Cheryl persepsinya Mas kayak gitu? Iya. Maksudnya untuk itu bukan intinya stoicism juga sih. Yang apa aku sampaikan adalah tadi hal-hal kecil yang aku rasa mungkin bisa membawa aku kepada filosofi ini untuk menerapkannya dalam hidup aku. Boleh gitu gak sih Mas? Ya dia bisa, karena kan pengendalian dirimu tadi, ya gimana caranya supaya gue nyaman kan gitu. Ya gak sih? Ini tentang ngendaliin apa yang bisa kita kendaliin kan. Nyaman di dalam universe ini gitu ya. Iya, jadi kan kayak tadi Flash tanggung jawabnya siapa? Cheryl. Ya udah Cheryl isi. Kalau nggak keisi berarti salah Cheryl dong. Selesai urusan. Simple kan? Gitu. Ya kalau masalah yang bantuin kamu nyetir nggak bawa flash juga ya Groot. Sorry kali. Ya jadi ayam Groot. Nah jadi ya kalau dia nggak bawa flash ya berarti nggak perlu dimarahin juga. Kita ada beberapa pesan dari selintas fakta bermakna. Melansir dari beberapa sumber, stoicism dapat dilatih dengan 9 cara berikut ini. Yang pertama adalah melatih kemalangan. Jangan ke Surabayaan, bukan ke Jakartaan. Kamu bisa melatih rasa takutmu, baik dalam pikiran atau dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya, setuju. Gitu. Dan menurut aku sih kayak it's a little bit impossible because like fear is already ingrained in my life right now. Kita bisa coba obrolin satu-satu nggak sih? Boleh. Bagaimana dirimu melatih ketakutanmu? Bagaimana aku melatih ketakutanku? Cara aku bisa kayak avoid fear itu kayak I try not to make a mistake. Oh, nice. I try not to make a mistake. Aku coba untuk menghindari kesalahan biar segala hal yang aku lakuin tuh setidaknya aku udah prepare buat like the worst. Aku udah prepare buat itu, jadinya kalau misalkan aku disalahin atau aku rasanya aku tahu harus respon apa. Kalau aku cara melatih rasa takutku adalah dengan dicoba. Tak datengin takutnya gitu. Terus kalau misalnya yang aku takutkan kejadian, oh ya udah, ya ini kan hasil dari percobaan. Karena aku tuh selalu punya pertanyaan dan aku mau cari jawaban, bukan mencari tapi mencari jawaban gitu. Gitu. Gila, ternyata jawabannya tuh di ujung langit. Dan kita kesana tuh dengan seorang anak. Anak yang tampan dan juga pemberani. Yang kedua, stoicism dapat dilatih dengan 9 cara. Yang kedua, melatih persepsi. Dalam stoikisme tidak ada hal baik ataupun buruk karena sesungguhnya semua hal yang terjadi adalah kesempatan. Ini menarik nih. Ini menarik I can relate. Iya, setuju. Kayaknya ini juga kayak kalau misalkan kita bisa lebih open sama apapun yang terjadi di dalam hidup kita, emang it feels like everything is a sign. Gitu. Kayak aku misalnya mikirin seseorang yang jarang banget terlintas di pikiran aku atau hampir nggak pernah. Terus bisa kayak
lusanya dia DM aku. Gitu, kayak just letting go of kenapa nih? Iya gitu, kayak lucu ya gitu, cuman tawa doang gitu. Nomor 3, tidak ada yang abadi. Karena hal yang paling berarti adalah saat ini. Betul, karena bagaimana cara membuktikan bahwa saat ini adalah yang paling berarti? Nah, barusan jadi masa lalu. Gitu. Barusan jadi masa lalu sudah. Iya. That second, that space. Jadi ngomong tuh kalau bisa juga aku tuh berusaha untuk gimana tetap ada sesuatunya gitu. Nggak pistol tembak kosong gitu loh sih. Iya, nggak berhenti di situ aja gitu. Iya. Tapi kayak ada selalu there's an outcome after the last outcome gitu. Very cool. Pengennya gitu. Kalau kamu menanggapi gimana? Tidak ada yang abadi, kamu setuju? Yang berarti adalah saat ini, kamu setuju? Yeah, I guess so. Karena kan kamu kan always prepare. I expect the worst and the best as my result. Gitu. Cuman maybe that's like itulah kayak perfectionist streak yang aku coba untuk jaga banget gitu kan gitu. Cuman di satu sisi kayak I am someone that loves change, tapi selalu berusaha untuk adapt di change itu tuh kayak 100%. Meskipun kayak orang tuh udah pada move on ke hal yang lain, kayak I know that I don't like to keep up with the trend. Jadi kayak kalau misalkan I never apologize for the way that I change or how the world is changing around me. Gitu, because I know that it's happening to me for a specific reason and I don't have to explain it to anyone but myself. Dan nanti yang cocok ya stay, yang enggak ya cabut. Iya, it's that simple. Iya. Simple. Sepakat sih sama Sheryl, karena nggak ada yang abadi kecuali perubahan. Nah ini lihat segalanya dari atas. Hal ini mengingatkan betapa kecilnya pemikiran kita apabila dibandingkan dengan segala kemungkinan yang akan terjadi di dunia. Ya, tapi kalau kamu merasa kamu adalah pusat dunia ya beda urusan ya. Itu namanya narcissism. Ya, yang kayaknya tuh gue. Pusat tata surya itu gue. Iya. Ini cara kelima, renungkanlah kematianmu. Ini menarik. Obrolan pertama aku dan Galabi saat menikah adalah justru siapa yang meninggal duluan. Ya. Kami memutuskan. Aku bisa nerawang. Iya. Mas Danang pasti yang mau meninggal duluan. Enggak. Mas Danang mau KGB yang meninggal duluan. Iya, karena gitu. You can bear the pain. Iya, aku merasa seperti itu. Walaupun tidak bisa, tidak tahu lebih tepatnya, tapi seenggaknya daripada pain itu yang bawa Galabi, mendingan saya yang bawa. Begitu. Kalau aku mikirnya gitu. Jadi kematian tuh menurutku bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan gitu. Dan karena kita bisa mati kapanpun ya, aku pernah baca di buku Soul of Samurai. Mereka tuh ngelakuin segala sesuatu tuh hari itu tuh yang terbaik. Belum tentu besok mereka hidup soalnya. Yang keenam. Apakah ini masih di dalam kendali saya? Nah, tolong Sheryl kalau di cermin juga ucapkan kalimat ini. Apakah ini masih dalam kendali saya? Bagus. Kadang sih aku suka push ya itu kata-kata teman kita yang tadi di awal Mas Danang sebut gitu, suka nge-push lebih dari kemampuan aku. Kadang kalau misalkan kepalanya udah nggak bisa push, badan aku aja push up. Aku itu yang aku lakukan biar, tapi seriously exercising is one way for me to push my boundaries. Gitu. Nah yang ketujuh, nggak tahu Sheryl melakukan apa tidak, tapi gue pribadi punya 4 jurnal yang gue isi sehari. Apa aja tuh? Bentuknya buku, salah satunya kegiatan aku hari ini ngapain. Iya, kegiatan, terus your plans gitu. Plansnya enggak, justru plansnya enggak, tapi latihanku hari ini apa aja. Oke. Gitu. Itu sampai di 4 buku. Ada 4 buku, 2 lagi aku nggak bisa kasih tahu. Oke, ya udah. Gitu. Soalnya yang satu lagi bukunya isinya jampi. Tulisannya gitu, jampi. Kadang-kadang JUMPY, jampi. Jompo. Aduh. Bagus. Kayak gitu. Jadi nulis jurnal
Karena ini mengingatkan kita tentang hal-hal yang telah kita lalui dan jurnal itu dapat menjadikan pedoman dari pengalaman yang sudah terjadi supaya tidak melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Karena saat menulis akhirnya apa yang ada di kepala tuh keluar, sebenarnya itu. Nah, masalahnya orang kan takut tulisannya jelek. Karena sesimpel kamu tidak pernah melatih tulisanmu aja sih. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas atau apapun yang ada di kepala ya intinya tuh kudu dilatih, itu otot sih. Setuju aku. Ya. Kenapa saya setuju sama omongan saya sendiri? Kan bangsat banget ya saya. Bisa aja saya. The next one, number 8. Bayangkan peristiwa negatif atau buruk yang akan terjadi. That's what I do. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi sesuatu yang negatif atau buruk. Ini adalah latihan yang paling kuat untuk membangun ketahanan dan kekuatan diri. Nah, ini menarik nih. Ya, I think this keeps like resilience gitu gak sih? Iya, setuju sih. Ini resilience ya, kan bounce back kan. Iya, iya. Ya kan, mantul balik gitu. Apa dibanting sekeras apapun bangkit lagi gitu. Itu resilience gitu kan maksudnya resilience. Yeah. Yang ke-9, cintai ususmu tiap hari. Cintai segala apapun yang terjadi. Pola pikir yang dilakukan untuk dapat meraih apapun yang terbaik yang terjadi, menganggap setiap kejadian walaupun beberapa berat tantangannya adalah sesuatu yang disambut bukan dihindari. Bukan sekedar menerima tapi mencintai. Ya. Ini repot nih kalau udah ngomong cinta nih. Kalau udah ngomong cinta aku kedalaman gak ngerti lagi. Kedalaman nih pokoknya. Kayak untuk dipahamin aja sebenarnya kayak it's okay lah. Iya, gak boleh ya. Kayaknya nerima. Terus maksudnya kayak jangan bikin filsuf baru gitu. Iya, maksudnya mungkin buat Stoicism 2.0. Ya pokoknya mungkin untuk teman-teman yang udah stoicism gitu atau sudah menerapkan stoic mania mantap itu mungkin mencinta itu jadi mudah, tapi gue pribadi belum bisa cinta tuh apa gitu masih. Aku ngerasa kalau misalkan kita mengaplikasikan stoicism ini jadi lebih bisa legowo sama semuanya, I guess. Iya sih. Jadi maksudnya tadi yang terakhir juga belajar untuk mencintai apapun yang terjadi gitu, baik buruk, balik lagi tadi adalah kendali sayanya itu ada di mana gitu, apa persepsi saya tadi kan dilatih kan. Jadi itu ada 9, nanti kami akan posting 9 cara melatih stoicismmu dan bisa dipraktekkan gitu. Berarti kalau misalkan menurut Mas Danang nih, filosofi stoicism ini itu kita diajarkan untuk menerima takdir dan kemalangan yang udah terjadi atau akan terjadi ke depannya atau gimana sih? Ya mungkin kayak gitu kali ya. Kurang lebih ya maksudnya dibikin kayak ya udah gitu ya. Ini kalau kemalangan di sini itu poinnya apa sih yang sebenarnya pengen sesuatu yang it's not like loneliness gitu kan. Kemalangan tuh kayak kekurangan. Iya kayak gitu, tiba-tiba ekspektasimu tidak tercapai dan lain-lain. Kayak gitu ya pokoknya kesialan tuh. Gitu. Jadi ya begitu gak sih? Makanya tadi kan dibilang persepsinya yang dilatih. Jadi iya boleh. Perihal bicara soal takdir ya. Gue jadi keinget sama pelajaran gue saat TPA ya teman-teman. Jadi di agama kami rukun iman itu ada yang namanya kodo dan kodar. Ini bicara soal takdir yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Ya. Menurut teman-teman, pandangan teman-teman soal itu ke stoicism seperti apa tuh? Ya kurang lebih itu tadi nerima dua-duanya gitu. Yang bisa diubah ya enggak kayak contohnya saya dulu miskin terus sekarang jadi mendingan gitu. Itu kan bisa diubah kan. Tapi kalau kayak saya dulu pemarah gitu, hot buttonnya gampang banget dipencet gitu, sekarang enggak gitu. Masih sedikit. Itu nggak bisa diubah. Tapi kalau contohnya saya bakal mati gitu, ya udah nggak bisa diubah kan. Nah gitu. Jadi kayak ya gue nggak bisa ngapa-ngapain juga, bakal mati, mumpung masih hidup gue ngapain kan gitu. Lahir dari bapak siapa itu kan nggak bisa diubah. Iya. Kecuali Sun Gokong dari batu dia. Dari Malang. Batu. Malang. Wih, Sheryl bobo. Biar masuk, biar in frame. Bagus.
Gimana sih soal itu tadi menerima itu kamu setuju apa enggak? Emang ada yang nggak bisa diubah? Ya gimana? Iya emang sesimpel itu sih. Aku kadang kalau misalkan udah mulai ngomongin tentang kayak fate atau ngomongin tentang just fate in general, it's not in my hands gitu. I try not to control what I can't. Period. Cocok sekali dengan selintas kata bermakna yang ini nih. Kebahagiaan itu tidak terletak pada pemenuhan hasrat dan keinginan, melainkan pada kemampuan bersikap tenang di tengah arus dunia yang penuh dengan godaan, anjay, perbandingan juga ketimpangan. Si X Oleb, tapi ini Pak Ari nih. Kalau udah ngomong dunia godaan Pak Ari, gimana sih? Kebahagiaan itu tidak terletak pada pemenuhan hasrat dan keinginan. Mungkin ada satu kata yang kurang. Kebahagiaan itu tidak terletak pada pemenuhan hasrat dan keinginan saja. Menurut gue itu karena Iya, sekarang kalau misalkan pada pemenuhan hasrat dan keinginan, iya lagi aku tetap bahagia. Iya kan? Tapi it's not just that. Just that ya. Iya. Jadi kebahagiaan itu tidak terletak pada pemenuhan hasrat dan keinginan. Mungkin gue tambahin kata saja kali ya. Karena kita butuh juga kebahagiaan kecil. Apa ya? Rasa-rasa gembira thrill. kali ya. Thrill. Cheap thrill itu dia. Kita butuh juga itu. Ya. Menurut si EXO, stoicism ini tidak menjadikan kita sebagai manusia yang bodoh amat. Yeah. It doesn't make us that. Namun menerima kemalangan yang sudah terjadi dan mengusahakan yang terbaik untuk hal-hal yang belum terjadi di dalam kehidupan kita. Stoik menerima segala emosi namun tidak bereaksi berlebihan terhadapnya. Baik itu senang maupun sedih. Hal ini dapat disebut sebagai negative visualization. Contohnya, ketika kita dihidangkan nasi uduk, tapi kita berharap untuk makan pasta instead. Misalnya, gitu loh. Aku banget nih kadang. Tapi kebalik, ngeliatnya pasta pengennya nasi uduk. Oke, jadi filosofi stoicism ini mengajarkan untuk kita menerima takdir yang tidak bisa kita ubah atau di luar kendali kita, dan takdir yang masih kita bisa usahakan untuk kita ubah. Ini menurut si EXO Lab ya, gitu kita tambahin sedikit mungkin juga bersyukur tentang sekarang sih. Iya, to be grateful ya gitu. Bersyukur tentang sekarang. Ini dapatnya apa hari ini? Karena aku pernah juga diomongin sama salah satu mentorku gitu. Ya saya mah hari ini dapat segini ya, rezeki saya segini gitu. Itu gila sih, itu keren sih buat aku yang lebih gitu. Itu dengar omongan itu kayak iya maaf, saya berusaha lagi gitu rasanya. Ya gitulah. Selintas kata bermakna juga dari seorang Epictetus, filsuf Stoa dari Yunani. We suffer not from the events in our lives, but from our judgment about them. Epictetus, filsuf Stoa dari Epictetus. Pada akhirnya itulah stoicism. Apa? Gitu. Itulah. Gitu. Ya kalian rewind aja lah. Panjang nih. Pada akhirnya itulah stoicism. Ilmu ini bukan mengenai sebuah diskusi sistematis tentang mengapa dan bagaimana dunia ini berjalan. Namun ilmu ini adalah serangkaian pengingat, saran dan bantuan untuk membuat hidup lebih baik. Dan selintas kata bermakna yang ditelurkan dari Pak Ari nih. Ingatlah betapa kecilnya kita, karena kita harus ingat juga betapa kecilnya segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Sumpah, gitu. Ini kalimatnya bakal aku potong-potong, aku jadiin video. Iya benar. Ada gitu aja. Gitu, jadi ya kalau semuanya ya hidup itu mudah, yang bikin repot ya apa yang kita lakukan sebenarnya. Yes. Gitu, ada beberapa nilai stoicism yang dapat diaplikasikan pada kehidupan right now. Sekarang juga setelah kamu nonton video ini. Yang satu adalah cobalah berhenti mengkhawatirkan semua yang tidak bisa kamu kendalikan. Fokus kepada hal yang bisa kamu kendalikan. Oke? Tidak di komen, tidak di like, itu tidak bisa kamu kendalikan. Tapi membuat sesuatu yang menurut kamu bagus dan mungkin orang lain suka, itu bisa kamu kendalikan.
Kurang lebih kayak gitu ya. Yang kedua, menghargai setiap hasil dan juga proses. Seperti kamu membuat sesuatu juga prosesnya. Kamu tuh ngapain, latihannya kayak gimana, hasilnya seperti apa. Yang terakhir baru bisa dibilang untuk penerimaan diri, seperti itu. Sometimes even to live is an act of courage, katanya Lucius Seneca. Gitu. Ini selintas kata bermakna. Sawadika. Seneca. Kalau dari Cheryl, konklusinya apa yang Cheryl pelajari dari hari ini? Udah banyak banget yang aku pelajarin. Udah rewind aja. Wah, hai. Aku dulu. Oke, kamu. Ya, yang aku pelajari adalah mumpung bisa, intinya itu. Lakuin deh. Oke. Gitu, hasilnya gimana, yang penting bisa kita lakuin dulu deh. Yang penting latihan dulu. Mumpung bisa. Itu sih yang aku pelajarin dari stoicism hari ini dan juga dari beberapa obrolan sama beberapa teman, termasuk dari Great Mind-nya Bu Marisa Anita. Jangan lupa ditonton juga tuh. I think kalau misalkan buat stoicism ini yang paling yang paling bisa aku tangkap adalah berusaha untuk menyadari dulu diri aku gitu loh. Sejauh apa sih aku sebenarnya bisa mengaplikasikan ini? Sejauh apa juga aku paham gitu loh sama konsep ini. Have I done the simple things to get to this philosophy of life gitu. Karena kayaknya my philosophy of life is to be happy. Hancur. Menarik tuh. Basic. Cuman it's not that easy to apply. And to just be calm first in life gitu. Until I can go through a specific lane. Nanti dulu deh. Aku harap kamu menemukan happiness-mu. Terima kasih Mas Dara. Thank you so much. Lu ngapain ngangkat kaki? Salaman di sini. Oh iya. Kenapa dia ngangkat kaki buat salaman? Thank you. Ngerasa kayak ini primata tau gak? Kaki gue bisa buat salaman juga gitu. Silakan share di kolom komentar soal filosofi stoicism menurut pandangan kamu. Apa jangan-jangan selama ini kamu sudah menerapkannya tanpa tahu? Ada istilah stoicism. Nah, kalau kamu punya filosofi serupa atau lainnya yang kamu terapkan di hidupmu juga boleh dibagi. Terus dikasih penjelasannya apa gitu. Kalau tadi kan filosofi teras ya, karena stoa itu artinya teras gitu. Kalau kamu gua nggak salah tahu gitu ya. Makanya ada buku filosofi teras sekarang kan? Henry Manampiring. Yes. Manampiring, sorry. Iya benar, salah saya. Mas Henry Manampiring. Nah itu dia. Makasih Pak Ari udah betulin. Saksikan terus Lintas Makna dengan topik-topik lainnya. Setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan jam 6 sore. Jangan lupa. Kenapa gue ketawa? Jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikTok kami di @lintasmakna. Dan dengerin Lintas Makna di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa Sherry. Bye Mas Danang. Bye everyone. Dah. Sampai ketemu.